kelas 5A Pendidikan Biologi Unsur Gunung Putih Bandung. Di sini saya akan melaksanakan praktikum alat indera dan indera penciuman. Yang pertama adalah landasan teori. Penerima rangsang atau reseptor yang bertugas menerima rangsang dari luar disebut eksteroreseptor. Salah satu bentuk eksteroreseptor pada manusia adalah alat indera, di mana alat indera ini memiliki 5 macam yang disebut panca indera, yang terdiri dari indera penglihat, pendengar, peraba, pengecap atau perasa, dan pembau. Penerima rangsang yang ditulis di buku Wulandari 2015 halaman 144. Selanjutnya adanya tujuan praktikum, yaitu mengetahui bintik buta. Alat bahan yang diperlukan yaitu kertas manila, spidol, gunting, dan penggaris. Sediakan kertas manila 3x14, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak plus dan titik sejauh 10 cm. Peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkanlah kertas perlahan-lahan sehingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi sehingga 3 kali. Balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur ini di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Lalu di sini ada tabel pengamatan. Yang pertama, jarak tanda waktu plus hilang 42,5, yang kedua 45,5, yang ketiga 46, lalu jumlahnya 134 dan rata-rata 44,6. Jarak pada waktu tanda plus tampak kembali 38 cm, 39 cm, 37 cm, dan hasilnya 114 cm, mempunyai rata-rata 38 cm. Jarak pada tanda plus hilang 45 cm, 44 cm, 48,5 cm, dan mempunyai jumlah 135,5 cm dan mempunyai rata-rata 45,16 cm. Jarak pada tanda plus tampak kembali yaitu 40,5 cm, 40 cm, 41 cm, 121,5 cm, dan mempunyai rata-rata 40,5 cm. Selanjutnya yaitu pembahasan. Percobaan pengamatan bintik buta ke-1 dengan menutup mata kanan dari jarak 50 cm, tanda positif masih nampak, namun pada jarak 42,5 cm positif sudah tidak nampak, dan pada percobaan kedua 40,5 cm positif sudah tidak nampak, dan pada percobaan ketiga pada jarak 46 cm positif sudah tidak tampak. Dengan pandangan fokus, kita lebih dekat dengan tanda titik dengan menutup mata kiri, dan jarak 50 cm tanda bundaran hitam masih nampak, namun pada jarak 45 cm sudah tak terlihat. Pada percobaan kedua dari jarak 44 cm sudah tidak tampak terlihat. Lalu percobaan ketiga pada jarak 46,5 cm sudah tidak tampak karena pandangan fokus kita lebih dekat dengan tanda positif, dan ini yang dimaksud bintik buta pada indera penglihatan. Yang pertama yaitu pertanyaan, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya yaitu tanda positif menunjukkan jarak titik buta seseorang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan tanda positif masuk ke daerah bintik buta. Tanda positif ini bisa hilang dan muncul kembali pada jarak tertentu.
Pertanyaan kedua yaitu pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya yaitu tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak antara hilangnya tanda tersebut. Disebabkan karena pada titik bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya, kemudian pada tanda tersebut akan muncul kembali karena di daerah bintik buta telah habis dan retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan terlihat kembali. Pertanyaan ketiga yaitu adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Peristiwa ini tidak ada hubungannya ya, karena buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan karena kemampuannya sel-sel mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Kerusakan sel-sel tersebut bisa juga disebabkan karena adanya kelainan genetik yang diturunkan orang tua ke anaknya. Yang keempat yaitu orang yang pindah dari tempat terang ke tempat gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif dan percobaan tadi. Jelaskan. Ketika seseorang berpindah tempat dari tempat terang kepada tempat gelap, nah penglihatannya menjadi berkurang karena disebabkan di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang terhadap cahaya atau reduksi, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein. Jika terkena cahaya matahari terang, redopsin terurai dan terbentuk karena saat keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga saat berpindah dari tempat terang ke tempat gelap, penglihatan menjadi berkurang. Jadi hal ini adanya hubungan dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda menjadi bias ke dalam bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya hingga mata tidak bisa melihat dengan jelas. Selanjutnya nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi? Ya, pada percobaan ini melakukan akomodasi di mana kecerbungan lensa mata yang berubah-ubah dan membuat pandangan menjadi fokus dan maupun sebaliknya. Saat objek berada dekat di aliran mata, maka itu berakomodasi untuk menjaga bayangan agar tetap fokus pada retina. Jadi akomodasi ini merupakan kemampuan mata untuk memfokuskan bayangan agar tidak jatuh tempat di retina, yang merupakan salah satu fungsi penting mata agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya nomor 6, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Ya benar, kacamata yang dipakai kacamata berlensa rangkap, yaitu cekung dan cembung. Bagian yang mempunyai lensa cekung berperan dalam melihat benda yang jauh, sedangkan yang bagian cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat pada retina. Selanjutnya kesimpulan pada percobaan yang telah dilakukan, posisi bintik buta mata kanan dan kiri berbeda pada jarak tertentu. Benda terlihat dan pada jarak tertentu benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh bagian bintik mata buta pada retina. Cahaya yang jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut hingga tidak ada impuls yang seterusnya masuk ke saraf optik. Dan juga sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Selanjutnya yaitu indera penciuman. Yang pertama adalah landasan teori. Menurut Plotnik dalam buku Basuki 2008, penciuman disebut suatu indera kimia karena menerima rangsangan kimia yang dibawa oleh udara. Bagian atas hidung mempunyai area sempit yang berisi sel penerima rangsang penciuman. Fungsi penciuman adalah melakukan transduksi, mengubah reaksi kimia menjadi rangsang saraf. Menurut Puspita Wati 2008, sistem olfasion atau penciuman dari sistem
Pengecapan disebut juga karena berfungsi untuk memonitor substansi-substansi kimiawi dari lingkungan luar tubuh. Menurut Ramawati 2009, daerah yang sensitif terhadap indera penciuman terletak di bagian atas rongga hidung. Struktur indera penciuman terdiri atas sel penyokong yang berupa epitel, sel bau yang berupa sel saraf sebagai reseptor, dan mempunyai tujuan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat bahan seperti tusuk gigi, apel, dan bengkuang. Lalu potong apel dan bengkuang ukuran yang sama tanpa melihat bau atau jenis makanan. Lalu tutup mata. Langsung masukkan apel ke dalam mulut. Dan yang kedua yaitu jepit hidung dan masukkan apel ke dalam mulut. Yang ketiga yaitu masukkan bengkuang ke dalam mulut. Lalu ciumkan bengkuang ke dalam hidung. Di sini ada tabel pembeda, yaitu tutup hidung buah apel yang mempunyai aroma tercium, rasa terasa manis. Yang menutup hidung yaitu tercium dan terasa manis. Tutup hidung buah bengkuang yaitu tercium dan terasa manis. Tidak menutup hidung buah bengkuang tercium dan terasa manis. Selanjutnya itu pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, ketika mata dan hidung ditutup, makanan yang masuk ke dalam mulut seperti apel dan bengkuang tidak terasa jelas. Dan saat apel terasa jelas, begitu pula saat memakan bengkuang tidak terlalu tercium aromanya. Jadi antara indera pembauan dan indera pengecap saling kerjasama karena bau di mana dalam rongga mulut akan diterima oleh reseptor olfaktor. Kesimpulan yang didapat pada praktikum ini berdasarkan hasil percobaan yang telah dipaksakan tertampak berbeda karena ketika pemasukan antara hidung ditutup dan hidung dibuka terdapat kolerasi yang baik indera pembauan dan indera pengecapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.